Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang farmakologi toksisitas karbon monoksida dan karbon dioksida yang disusun oleh Cecep Darus Mutakin, saya sendiri sebagai editor PowerPoint dan selebihnya sebagai pemateri, yaitu Siti Amelia, Mia Cornelia Chandra, Vina Rudianti, Indariyah Purbasari, Lilis Saputri, Soimatul Inayah, Alivia Kurniati, Afnida Dwi Lestari, Eka Nursah Fitri, Gita Fitriatul Ihsan. Karbon monoksida dengan rumus kimianya CO adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah -129 derajat Celcius. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan fosil dengan udara, berupa gas buangan. Di kota besar yang padat, lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO, sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sumber polusi yang utama berasal dari transportasi, di mana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon. Polutan yang utama ialah karbon monoksida yang mencapai hampir setengahnya dari seluruh polutan udara yang ada. Selain bersumber dari polutan, gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri. Karbon monoksida atau CO adalah suatu gas tidak berwarna, tidak berbau yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna material yang mengandung zat arang atau bahan organik, baik dalam alur pengolahan hasil jadi industri ataupun proses di alam lingkungan. Gas CO terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini, terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Satuan konsentrasi CO di udara adalah ppm atau parts per million. Untuk mengukur kadar CO tersebut, digunakan gas analyzer dengan satuan persen volume, di mana 1 ppm setara dengan 10-4%. Selain dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna di luar tubuh, gas CO juga dihasilkan dalam jumlah kecil kurang dari 0,5% dari katabolisme normal cincin protoporfirin hemoglobin di dalam tubuh dan tidak toksik bagi tubuh. Menurut Akmal 2009, karbon monoksida jika terhisap ke dalam paru-paru akan ikut ke peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolisme, ikut bereaksi secara metabolisme dengan darah. Selanjutnya ada simptom toksik dan diagnosis CO. Simptom adalah gangguan atau gejala kesehatan yang tidak diinginkan, berbentuk tanda-tanda yang tidak diinginkan. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya. Gejala itu ada yang pertama gejala akut. Gejala akut atau waktu singkat. Gas karbon monoksida adalah gas beracun. Gejalanya dapat terjadi perlahan-lahan dan kerap terjadi secara mendadak dan cepat. Indikasinya, bibir dan kuku-kuku jari jemari akan berubah menjadi agak merah. Ini suatu tanda adanya paparan yang melampaui batas yang biasa diterima. Juga bisa terlihat seorang dapat terpapar mengalami gejala sakit kepala, pernapasan jadi pendek dan dangkal, pusing, mendesah, mual, muntah, rasa lelah, berkeringat banyak, kebingungan, dan hipotens.
Pada konsentrasi yang tinggi, biasa saja terjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan mungkin berakibat kematian. Gejalanya juga bisa berupa penglihatan terganggu dan kehilangan ingatan. Yang kedua ada gejala kronik atau waktu panjang. Kematian kemungkinan disebabkan karena sukar bernafas dan derma paru. Kematian akibat keracunan karbon monoksida disebabkan oleh kurangnya oksigen pada tingkat seluler atau seluler hipoksia. Sel darah tidak hanya mengikat oksigen, melainkan juga gas lain. Kemampuan atau daya ikat ini berbeda untuk satu gas dengan gas yang lain. Sel darah merah mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap karbon monoksida atau CO daripada oksigen atau O2. Sehingga kalau terdapat CO dan O2, sel darah merah akan cenderung berikatan dengan CO. Gas ini juga dapat mengganggu aktivitas seluler lainnya, yaitu dengan mengganggu fungsi organ yang menggunakan sejumlah besar oksigen, seperti otak dan jantung. Efek paling serius adalah terjadi keracunan secara langsung terhadap sel-sel otot jantung, juga menyebabkan gangguan pada sistem syaraf. Diagnosis toksis karbon monoksida. Diagnosis keracunan karbon monoksida bisa sulit karena dapat menggambarkan kondisi lain, kecuali keracunan karena penyebab lain dapat disingkirkan. Permulaan gejala sering berbahaya dan diketahui baik pasien maupun dokter. Gejala yang paling umum dan indikasi dari keracunan karbon monoksida yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala. Hampir sekitar 90% orang yang keracunan karbon monoksida akan mengalami sakit kepala. 2. Mual dan muntah 50%. 3. Vertigo 50%. 4. Perubahan dalam kesadaran 30%. 5. Kelemahan subjektif 20%. Diagnosis toksis karbon monoksida itu ada dua tanda. Yang pertama tanda klinis, yang kedua tanda-tanda neurologis. Tanda klinis itu warna kulit merah ceri yang dihasilkan ketika karboksihemoglobin atau yang sering dikenal dengan COHB konsentrasinya melebihi sekitar 20%. Tetapi hal ini jarang terlihat dalam kehidupan. Yang kedua adalah tanda-tanda neurologis. Dapat dicari melalui pemeriksaan neurologis termasuk tes gerakan halus dan keseimbangan seperti gerakan jari hidung, uji rompeng, uji normal kiprah dan tumit toy berjalan, serta pemeriksaan mini mental dan pengujian memori jangka pendek dan kemampuan untuk mengurangi 7 serial dari 100 berguna. Karbon monoksida diproduksi terus-menerus dalam tubuh sebagai produk sampingan dari hem kerusakan. Hal ini menyebabkan kerusakan normal COHB awal sekitar 0,5%. Dalam kehamilan, terutama dalam anemia hemolitik, ini dapat naik menuju 5%, dan merokok menyebabkan konsentrasi COHB sampai sekitar 13% pada perokok berat. Jadi, pada diagnosis toksis karbon monoksida ini biasanya itu tuh keracunannya itu nggak bisa diketahui penyebabnya, bahayanya secara langsung oleh baik pasien ataupun dokter. Yang kedua tuh kebanyakan tuh muncul gejala-gejala umum seperti sakit kepala, mual dan muntah, vertigo, perubahan dalam kesadaran dan kelemahan subjektif. Dan di diagnosis toksis karbon monoksida ini ada dua tanda, yang pertama tanda klinis dan yang kedua tanda-tanda neurologis. Kemudian selanjutnya ada efek toksik dan mekanisme farmakologinya. Yang pertama yaitu efek karbon dioksida dalam bentuk gas asphyxian, gas beracun atau minimal beracun, memotong pasukan oksigen normal untuk bernafas, terutama di ruang terbatas. Faktanya, kita semua dihadapkan pada tingkat rendah karbon dioksida dalam bentuk gas dengan menghirup udara di dalam dan di luar ruangan. Paparan konsentrasi karbon dioksida tingkat tinggi mencapai 10% atau lebih berakibat buruk. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksadaran, kejang-kejang, atau bahkan kematian.
Tingginya kadar karbon dioksida juga dapat merusak janin sedang berkembang. Paparan konsentrasi karbon dioksida yang lebih rendah juga dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan. Di antaranya seperti sakit kepala, pusing, gelisah, hiperventilasi, kerusakan penglihatan, kemacetan paru-paru, cedera sistem saraf pusat, dan masih banyak lagi. Keracunan karbon dioksida bisa menyebabkan seseorang mual, sakit kepala, pusing, dan detak jantungnya meningkat. Bahkan pada kasus parah dapat terjadi kejang, koma, hingga kematian. Nah, baik kekurangan maupun kelebihan karbon dioksida, keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius. 2. Mekanisme CO. Ada 3 mekanisme yang menyebabkan cedera pada trauma inhalasi, yaitu kerusakan jaringan karena suhu yang sangat tinggi, iritasi paru-paru dan asfiksia. Gas CO secara inhalasi masuk ke paru-paru, kemudian mengalir ke alveoli, masuk ke aliran darah. Gas CO dengan segera mengikat hemoglobin di tempat yang sama dengan tempat oksigen mengikat hemoglobin, untuk membentuk karboksi hemoglobin COHB. Mekanisme alami karbon monoksida hilang dari udara dan pembersih CO dari udara dan kemungkinan terjadi karena beberapa proses sebagai berikut. A. Reaksi atmosfer yang berjalan sangat lambat sehingga jumlah CO yang hilang sangat sedikit. B. Aktivitas mikroorganisme yang terdapat dalam tanah dapat menghilangkan CO dengan kecepatan relatif tinggi di udara. Kecepatan reaksi yang mengubah CO menjadi CO2 kurung buka 2CO plus O2 2CO2 kurung tutup yang terjadi pada atmosfer bahwa hanya dapat menghilangkan sekitar 0,1% dari CO yang ada per jam dengan adanya matahari. Berdasarkan kecepatan ini, CO di atmosfer diperkirakan mempunyai umur rata-rata 3,5 bulan. Konsentrasi CO di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan bermotor yang ada. Penanganan toksik karbon monoksida. Yang pertama, perawatan sebelum tiba di rumah sakit. Memindahkan pasien dari paparan gas karbon monoksida dan memberikan terapi oksigen dengan masker non-breathing adalah hal yang penting. Intubasi diperlukan pada pasien dengan penurunan kesadaran dan untuk proteksi jagaan terhadap peningkatan kadar Hb karbon monoksida diperlukan pada semua pasien korban kebakhalasi. Pemeriksaan dini darah dapat memberikan korelasi yang lebih akurat antara kadar Hb karbon monoksida dan status klinis pasien. Walaupun begitu, jangan tunda pemberian oksigen untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Jika mungkin perkirakan beberapa lama pasien mengalami paparan gas karbon monoksida. Keracunan karbon monoksida tidak hanya menjadi penyebab tersering kematian pasien sebelum sampai di rumah sakit, tapi juga menjadikan penyebab utama dari kecacatan. Penanganan toksik CO yang kedua yaitu perawatan di unit gawat darurat. Pemberian oksigen 100% dilanjutkan sampai pasien tidak menunjukkan gejala dan tanda keracunan dan kadar HbCO turun di bawah 10%. Pada pasien yang mengalami gangguan jantung dan paru sebaiknya kadar HbCO di bawah 2%. Lamanya durasi pemberian oksigen berdasarkan waktu paruh HbCO dengan pemberian oksigen 100%, yaitu 30-90 menit. Pertimbangkan untuk segera merujuk pasien ke unit terapi oksigen hiperbarik jika kadar HbCO di atas 40% atau adanya gangguan kardiovaskuler dan neurologis. Apabila pasien tidak membaik dalam waktu 4 jam setelah pemberian oksigen dengan tekanan normobarik, sebaiknya dikirim ke unit hiperbarik. Edema cerebri memerlukan monitoring tekanan intrakranial dan tekanan darah yang ketat. Elevasi kepala, pemberian manitol, dan pemberian hiperventilasi sampai kadar PCO2 mencapai 28-30 mmHg
dapat dilakukan bila tidak tersedia alat tenaga untuk memonitor TIK. Pada umumnya, asidosis akan membaik dengan pemberian terapi oksigen. 3. Terapi oksigen hiperbarik. Oksigen hiperbarik atau HBO masih menjadi kontroversi dalam penata laksanaan keracunan gas CO. Meningkatnya eliminasi HBCO jelas terjadi. Pada beberapa penelitian terbukti dapat mengurangi dan menunda efek neurologis, edema cerebri, perubahan patologis, dan sistem saraf pusat. Secara teori, HBO bermanfaat untuk terapi keracunan CO karena oksigen bertekanan tinggi dapat mengurangi dengan cepat kadar HbCO dalam darah. Meningkatnya transportasi oksigen intraseluler, mengurangi aktivitas daya adesi neutrofil, dan dapat mengurangi peroksidase lipid. Saat ini, indikasi absolut terapi oksigen hiperbarik untuk kasus keracunan gas CO masih dalam kontroversi. Alasan utama memakai terapi HBO adalah untuk mencegah defisit neurologis yang tertunda. Suatu penelitian yang dilakukan perkumpulan HBO di Amerika menunjukkan kriteria untuk HBO adalah pasien koma, riwayat kehilangan kesadaran, gambaran iskemia pada EKG, defisit neurologis vokal, tes neuropsikiatri yang abnormal, kadar HbCO di atas 40%, kehamilan dengan kadar HbCO lebih besar dari 25%, dan gejala yang menetap setelah pemberian oksigen normabarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan penanganan toksik CO. Seorang wanita berusia 34 tahun ditemukan tidak sadarkan diri sekitar jam 9 pagi di dalam rumah. 2 orang lainnya juga ditemukan di dalam rumah sudah meninggal dunia. Korban diduga keracunan gas karbon monoksida karena mesin generator di dalam rumah menyala dan didapatkan tidak ada ventilasi yang cukup di dalam ruangan. Pasien adalah seorang dokter kecantikan yang membuka salon kecantikan di dalam rumah. Pasien dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat dengan keadaan umum tidak sadar atau non-respon. GCS dengan nilai 111, jalan nafas bebas, frekuensi pernafasan 43 kali per menit, frekuensi nadi 129 kali per menit, tekanan darah 50 palpavi mmHg, saturasi oksigen 100%, dilakukan pemberian oksigen dengan masker bening 6 IT per menit, resusitasi cairan 2 jalur dengan RL 2000 ml, dipasang pipa lambung keluar cairan kuning kehijauan 200 ml, dipasang kateter urin keluar 500 ml coklat kemerahan. Pasien diterima di ruang resusitasi RSU Dr. Sutomo 4 jam setelah kejadian, dengan keadaan umum merespon terhadap verbal GCS 315. Jalan nafas bebas dengan terpasang masker bening oksigen 6 liter per menit. Frekuensi pernapasan 24 sampai 28 kali per menit. Suara nafas vesikuler di kedua paru tidak didapatkan ronhi maupun wheezing. Frekuensi nadi 102 kali per menit. Tekanan darah 105/62 mmHg. Saturasi oksigen 95-97%. Kedua pupil bulat isokor dengan diameter 3 mm dan refleks cahaya positif. Di ruang resusitasi dilanjutkan pemberian oksigen 8 liter per menit dengan masker bening. Karena keadaan umum pasien membaik dan tanda vital stabil tidak dilakukan intubasi. Pemeriksaan fisik
didapatkan edema tungkai kanan-kiri dengan lesi kulit difosa poplitea kanan-kiri dengan kesan trombosis vena profunda. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG Doppler dan tidak didapatkan kelainan pembuluh darah. Karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 atau zat asam arang, yaitu sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. CO2 berbentuk gas pada keadaan temperatur, tekanan standar, dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida atmosfer bumi kira-kira sekitar 387 part per million berdasarkan volume 1. Walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Karbon dioksida adalah sebuah gas yang tidak berwarna, yang tidak beracun pada konsentrasi biasa atau sesuai. Gas karbon dioksida berada dalam atmosfer atau sekitar 0,03% mol, dan dalam nafas kita, di mana gas karbon dioksida dihasilkan dari oksidasi biologi dari substansi makanan. Karena dari densitas gas karbon dioksida atau sekitar 1,5 lebih besar daripada yang berada di udara, gas karbon dioksida cenderung berkumpul dalam wilayah rendah dan kurang akan udara, dan dapat menyebabkan asfiksiasi atau pengeluaran oksigen. Sifat dari pengeluaran oksigen ini berguna dalam pemadaman api. Simptom toksik dan diagnosis CO2. Karbon dioksida pada bentuk padat dan cair bersifat sangat mudah menguap sehingga dapat melepaskan gas dengan segera. Pada konsentrasi 2-10% dapat menimbulkan rasa asam, dispnea, sakit kepala, vertigo, mual, kesulitan bernafas, lemah, mengantuk, mental confusion, peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, dan peningkatan laju pernafasan. Paparan 10% karbon dioksida selama beberapa menit dapat menyebabkan gangguan penglihatan, tinnitus, tremor, keringat berlebih, gelisah, parestesi, ketidaknyamanan secara umum, hilang kesadaran, dan koma. Pada konsentrasi 25-30% dapat menyebabkan koma dan konvulsi dalam 1 menit. Takikardia dan aritmia juga mungkin terjadi. Pada konsentrasi 50% dapat menimbulkan gejala hipokalsemia termasuk spasme karpopedal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan penanganan toksik CO. Seorang wanita berusia 34 tahun ditemukan tidak sadarkan diri sekitar jam 9 pagi di dalam rumah. 2 orang lainnya juga ditemukan di dalam rumah sudah meninggal dunia. Korban diduga keracunan gas karbon monoksida karena mesin generator di dalam rumah menyala dan didapatkan tidak ada ventilasi yang cukup di dalam ruangan. Pasien adalah seorang dokter kecantikan yang membuka salon kecantikan di dalam rumah. Pasien dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat dengan keadaan umum tidak sadar atau non-respon. GCS dengan nilai 111, jalan nafas bebas, frekuensi pernafasan 43 kali per menit, frekuensi nadi 129 kali per menit, tekanan darah 50 palpavi mmHg. Efek toksis dan penanganannya karbon dioksida.
Yang pertama, efek toksis karbon dioksida. Karbon dioksida akan menyebabkan asfiksia karena berkurangnya jumlah oksigen di udara pernafasan, dan proses ini pada awalnya akan dipercepat dengan adanya efek langsung dari karbon dioksida pada pusat pernafasan, sehingga akan menyebabkan makin cepat dan dalamnya pernafasan, sehingga tingkat keracunan perihalasi tadi makin berat. Gejala keracunan akibat karbon dioksida adalah sakit kepala serta kepala terasa berat, lemah, telinga berbunyi atau tinnitus, nausea, otot-otot menjadi lemah, somnolen, tekanan darah meningkat disertai dengan sianosis, pernafasan cepat dan nadi cepat, koplas, koma, dan meninggal. Gejala keracunan tergantung pada konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di dalam sumber keracunan. Apabila hampir saluran atmosfer mengandung karbon dioksida, maka efek toksis karbon dioksida begitu hebatnya dan ditandai dengan spasme glotis, konvulsi, koma yang terjadi secara mendadak, dan kematian segera. Biasanya, kematian karena keracunan karbon dioksida sering membawa korban lebih dari seorang karena si penolong tidak menduga korban pertama keracunan gas dan berbahaya. 2. Penanganan toksik karbon dioksida. Yang pertama, secepat mungkin korban dikeluarkan dari sumber keracunan. Hati-hati bagi penolong karena harus memakai masker oksigen supaya tidak terbawa serta keracunan. Yang kedua, apabila menemukan kasus demikian, haruslah curiga bahwa korban adalah akibat keracunan gas beracun. Pindahkan dari daerah yang berbahaya tadi dan berikan pernapasan buatan. Yang ketiga, berikan gas oksigen terapi simptomatis tambahan atau dengan masker gas, bukan masker gas oksigen, berfungsi untuk menahan partikel. Sedangkan gas karbon dioksida bukan partikel, maka apabila tidak dipakaikan masker, gas karbon dioksida masih masuk dalam saluran pernapasan penolong. Yang keempat, apabila keracunan dalam gua, maka penolong dapat turun dengan menggali sesuai dengan arah angin dengan harapan angin akan mendorong gas karbon dioksida keluar sehingga tidak dapat membahayakan penolong. Kasus dan penanganan toksik CO2. Berdasarkan data kasus keracunan yang dilaporkan ke Sentra Informasi Keracunan Nasional, sejak tahun 2010 sampai 2014, terdapat 51 kasus dan 13 insiden keracunan yang terjadi akibat menghirup gas beracun. Beberapa gas beracun yang dilaporkan menyebabkan keracunan diantaranya yaitu gas karbon monoksida, CO, gas karbon dioksida CO2, gas hidrogen sulfida H2S, gas freon, liquid petroleum gas atau LPG, dan gas limbah rumah sakit. Kasus keracunan yang paling sering terjadi yaitu disebabkan karena keracunan gas karbon monoksida CO2. Kasus keracunan akibat gas karbon dioksida CO2 dan liquid petroleum gas atau LPG. Pada artikel ini akan dibahas keracunan gas karbon dioksida CO2 dan liquid petroleum gas atau LPG. Keracunan gas karbon dioksida CO2. Karbon dioksida memiliki ciri berbentuk gas yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kasus keracunan gas karbon dioksida CO2 umumnya terjadi di dalam ruangan seperti di dalam mobil, rumah, kantor, dan pabrik dengan kondisi jumlah oksigen O2 yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah karbon dioksida CO2. Penanganan toksisitas karbon dioksida. Keracunan gas LPG, pertolongan pertama yang bisa dilakukan diantaranya ialah: pertama, sebagian besar kasus keracunan gas karbon dioksida dan liquid petroleum gas LPG karena terhirup gas ini, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah segera mungkin korban pindahkan dari sumber tempat terjadinya keracunan atau tempat yang berudara segar. Longgarkan pakaian korban agar korban lebih mudah dalam bernafas. Pastikan korban masih bernafas dan segera berikan oksigen murni. Yang kedua, korban harus beristirahat dan usahakan tenang. Meningkatnya gerakan otot menyebabkan meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga persediaan oksigen untuk otak dapat berkurang. Atau mungkin bisa segera bawa ke rumah sakit terdekat. Terima kasih.